Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kloter 1, izin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Salep. PPT ini disusun oleh yang pertama ada Larissa Amanda, yang kedua ada Mutiara Intan Arini, yang ketiga ada Nabila Putri Wibowo, yang keempat ada saya sendiri Rahmastianingrum, dan yang terakhir ada Salsa Minggar Lutfita. Dasar teori dari salep. Salep merupakan sediaan semi-solid yang lunak, mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar pada kulit dan membran mukosa. Pelepasan bahan obat dari basis salep sangat dipengaruhi oleh faktor fisikokimia, baik dari basis maupun dari bahan obatnya, kelarutan, viskositas, ukuran partikel, homogenitas, dan formulasi. Pemilihan basis salep yang tepat sangat penting karena basis salep mempengaruhi efek terapeutik dari suatu salep. Salep yang digunakan pada epidermis, mukosa, salep penetrasi atau bentuk krim memerlukan basis salep yang berbeda-beda. Kelarutan dan stabilitas obat di dalam basis juga sifat luka pada kulit menentukan pilihan dari pembawa sediaan semi padat. Salep biasanya dikemas baik dalam botol atau dalam tub. Botol dapat dibuat dari gelas tidak berwarna, warna hijau, amber, atau biru, atau buram, dan porselen putih. Botol plastik juga dapat digunakan. Wadah dari gelas buram dan berwarna berguna untuk salep yang mengandung obat yang peka terhadap cahaya. Tub dibuat dari kaleng atau plastik. Beberapa di antaranya diberi tambahan kemasan dengan alat bantu khusus bila salep akan digunakan untuk dipakai melalui rektum, mata, vagina, telinga, atau hidung. Formulasi salep dapat dibuat dengan resep ekstrak limbang temulawak 1 gram, Adeps lenai 2,85 gram, Vaselin album 16,15 gram, Miskevak unguenta 20 gram. Pada hasil salep didapatkan organoleptis yaitu warnanya kuning, baunya khas temulawak, bentuk homogenitas homogen, konsentrasi semisolid. Data hasil pada daya lekat uji salep didapatkan rata-rata 19,21. Pada daya sebat 50 gram didapatkan rata-rata 4,25 cm, 100 gram 4,75 cm, 150 gram 5,15 cm, 200 gram 5,28 cm, 250 gram 5,33 cm, 300 gram 5,4 cm. Pada uji pH didapatkan hasil uji pH salep kami adalah 5, di mana pengujian pH tersebut dikatakan baik. Cara pembuatan salep. Yang pertama, timbang masing-masing bahan sesuai dengan formula. Kemudian masing-masing bahan dimasukkan ke dalam cawan porselin dan dileburkan di atas hot plate dengan suhu 60 derajat Celcius dan diaduk dengan kecepatan konstan. Selanjutnya diangkat dan diaduk sampai terbentuk massa salep. Lalu dilakukan pengujian salep. Evaluasi salep. Uji organoleptis. Pemeriksaan uji organoleptis meliputi pemeriksaan konsistensi, bau, warna, dan homogenitas dari sediaan. Uji viskositas. Alat yang digunakan untuk uji viskositas adalah viskometer dengan rotor yang sesuai, yaitu rotor nomor 2. Rotor ditempatkan di tengah-tengah beaker glass yang berisi salep. Kemudian alat dihidupkan agar rotor mulai berputar. Jarum menunjukkan viskositas secara otomatis akan bergerak ke kanan. Setelah stabil, kemudian dibaca viskositas pada skala yang ada pada visikotester tersebut. Uji daya lekat. Salep ditimbang sebanyak 250 mg dan diletakkan di atas objek gelas pertama yang telah ditentukan luasnya. Objek gelas kedua diletakkan di atas objek gelas pertama dan yang telah
diolesi salep, lalu ditekan dengan beban 1 kg selama 5 menit. Objek gelas kedua dipasang pada alat tes yang ujungnya dipasang beban 80 gram, dan objek gelas pertama dipasang pada alat tes dengan penjepit, kemudian dilepaskan bebannya sampai kedua objek tersebut lepas. Waktu yang diperlukan hingga kedua objek gelas tersebut lepas dicatat. Diulangi masing-masing 3 kali untuk tiap salep yang diperiksa. Kemudian uji daya sebar. Salep ditimbang sebanyak 500 mg, kemudian diletakkan di tengah-tengah cawan Petri yang berada dalam posisi terbalik. Diletakkan cawan Petri yang lain di atas salep sebagai beban awal dan diberikan waktu selama 1 menit. Diameter salep yang menyebar diukur. Dilakukan penambahan beban sebesar 50 gram dan dicatat salep menyebar setelah 1 menit sampai beban bertambah 300 gram. Diulangi masing-masing 3 kali untuk tiap salep yang diperiksa. Uji pH. Salep dioleskan pada pH stick universal, kemudian dibandingkan hasilnya dengan standar warna yang terdapat pada kemasan. Dicatat pH salep. Uji ukuran partikel. Diambil sejumlah salep, kemudian diletakkan pada bagian atas kaca objek, kemudian diratakan dengan bantuan kaca objek yang lainnya, dan diamati di bawah mikroskop menggunakan salep pembanding. Pembahasan. Salep yang dihasilkan oleh kami berwarna kuning berbau khas temulawak dengan konsentrasi semi-solid dengan homogenitas yang baik. Setelah melakukan evaluasi salep, dihasilkan daya lekat dengan rata-rata sebesar 19,21. Daya lekat yang baik ialah tidak kurang dari 4 detik. Berdasarkan data tersebut, kami simpulkan salep yang dihasilkan kami baik. Evaluasi yang kedua ialah daya sebar. Dihasilkan rata-rata daya sebar salep dengan range nilai sebesar 4,25 hingga 5,4 cm. Daya sebar yang baik ialah 5 sampai 7 cm. Maka dapat dikatakan hasil salep yang kami buat memenuhi syarat jika ditambah beban 150 gram, 250 gram, dan 300 gram. Uji ketiga yaitu uji pH ialah 5. pH salep yang baik adalah 4,5 hingga 6,5. Karena pH tersebut sesuai dengan pH kulit manusia. Dapat disimpulkan bahwa salep yang kami buat telah memenuhi syarat uji pH. Kemudian ada kesimpulan, salep merupakan sediaan semi-solid lunak yang mudah dioleskan dan untuk penggunaan topikal. Untuk hasil dari praktikum kami, sediaan salep yang kami buat dan telah kami uji evaluasinya seperti uji daya lekat, memperoleh data 19,21, uji organoleptis, warna kuning, bau khas, homogenitas salep yang homogen, dan konsentrasi pada salep sudah konsisten. Uji daya sebar dan pada uji pH didapatkan pH kulit yang baik yaitu 5 yang menunjukkan bahwa sediaan salep kami memenuhi syarat sesuai pada standar yang ada. Berikut presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.